Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Andindia dari kelas 10 MIPA 1. Dan hari ini saya akan membahas tentang COVID-19. Apa saja yang harus diketahui tentang COVID-19? Yuk kita cari tahu bersama. Pertama-tama, apakah yang dimaksud dengan coronavirus? Coronavirus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa coronavirus diketahui menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti MERS dan SARS. Virus corona yang paling baru ditemukan menyebabkan penyakit coronavirus COVID-19. Apakah yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, China pada Desember 2019. COVID-19 sekarang menjadi pandemi yang menyerang banyak negara secara global. Apakah coronavirus dan COVID-19 sama? Dua-duanya merupakan hal yang berbeda, karena coronavirus merupakan nama virusnya, sedangkan COVID-19 adalah nama yang diberikan untuk jenis coronavirus yang diidentifikasikan baru-baru ini dan ditelusuri kembali ke pasar basah di Wuhan, China. Gejala COVID-19. Gejala yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala lain yang kurang umum dan mungkin mempengaruhi beberapa pasien, termasuk sakit dan nyeri, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan rasa atau bau atau ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala ini biasanya ringan dan mulai secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi, tetapi hanya memiliki gejala yang sangat ringan. Kebanyakan orang, sekitar 80%, pulih dari penyakit tanpa perlunya perawatan di rumah sakit. Sekitar 1 dari setiap 5 orang yang menderita COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernafas. Orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki masalah medis mendasar seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker, berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius. Namun, siapapun dapat menangkap COVID-19 dan menjadi sakit parah. Orang-orang dari segala usia yang mengalami demam dan atau batuk yang berhubungan dengan kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri atau tekanan dada, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak, harus segera mencari perhatian medis. Jika memungkinkan, disarankan untuk memanggil penyedia layanan kesehatan atau fasilitas terlebih dahulu, sehingga pasien dapat diarahkan ke klinik yang tepat. Nih ya, ada juga yang pernah bertanya, apa yang harus saya lakukan jika saya memiliki gejala COVID-19, dan kapan saya harus mencari perawatan medis. Jika Anda memiliki gejala ringan, seperti batuk ringan atau demam ringan, biasanya tidak perlu mencari perawatan medis. Tetap di rumah, mengisolasi diri, dan memantau gejala Anda. Ikuti panduan nasional tentang isolasi diri. Namun, jika Anda tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah, penting agar Anda tidak mengabaikan gejala demam. Mencari bantuan medis. Saat Anda pergi ke fasilitas kesehatan, kenakan masker jika memungkinkan. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain dan jangan menyentuh permukaan dengan tangan Anda. Jika itu adalah anak yang sakit, tolonglah anak itu menuruti nasihat ini. Cari perawatan medis segera jika Anda mengalami kesulitan bernafas atau nyeri atau tekanan di dada. Jika memungkinkan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda terlebih dahulu, sehingga ia dapat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? Orang dapat menangkap COVID-19 dari orang yang memiliki virus. Nih ya guys, ketika Anda terkena COVID-19, nah itu tuh membutuhkan 1-14 hari untuk virus itu benar-benar nempel di Anda.
Penyakit ini menyebar terutama dari orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang dikeluarkan ketika orang dengan COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan ini relatif berat, tidak melakukan perjalanan jauh, dan tetesan-tetesan dan dengan cepat tenggelam ke tanah. Orang-orang dapat menangkap COVID-19 jika mereka menghirup tetesan-tetesan ini dari seseorang yang terinfeksi virus. Inilah sebabnya mengapa penting untuk tinggal setidaknya 1 meter dari orang lain. Tetesan ini dapat mendarat di benda dan permukaan di sekitar orang seperti meja, ganggang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan ini, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Inilah sebabnya mengapa penting untuk mencuci tangan sekitar 20 detik secara teratur dengan sabun dan air atau membersihkannya dengan alkohol. WHO atau yang lebih dikenal dengan World Health Organization sedang menilai penelitian yang sedang berlangsung tentang cara-cara penyebaran COVID-19 dan akan terus berbagi temuan baru mereka. Cara melindungi dan menghindari COVID-19. Tetap mengetahui informasi terbaru tentang wabah COVID-19 tersedia di situs web WHO dan melalui otoritas kesehatan publik nasional dan lokal Anda. Sebagian besar negara di dunia telah melihat kasus COVID-19 dan banyak yang mengalami wabah ini. Pihak berwenang di Cina dan beberapa negara yang lain telah berhasil memperlambat wabah mereka. Namun situasinya tidak perlu dan tidak dapat diprediksi, jadi periksa secara teratur untuk berita baru. Nah, berikut ini cara-cara untuk melindungi dan menghindari COVID-19. Yang pertama, secara teratur dan menyeluruh membersihkan tangan Anda dengan gosok berbasis alkohol atau cuci dengan sabun dan air. Mengapa? Mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan gosok tangan berbasis alkohol membunuh virus yang mungkin ada di tangan Anda. Yang kedua, pertahankan jarak setidaknya 1 meter antara diri Anda dengan orang lain. Mengapa? Ketika seseorang batuk, bersin, atau berbicara, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup tetesan termasuk virus COVID-19 jika orang tersebut menderita penyakit tersebut. Yang ketiga, hindari pergi ke tempat yang ramai. Mengapa? Di mana orang-orang berkumpul bersama dalam kerumunan, Anda lebih mungkin untuk melakukan kontak dekat dengan seseorang yang memiliki COVID-19 dan lebih sulit untuk menjaga jarak fisik 1 meter. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan menyentuh banyak permukaan dan dapat mengambil virus. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut Anda. Dari sana, virus dapat masuk ke tubuh Anda dan menginfeksi Anda. Pastikan Anda dan orang-orang di sekitar Anda mengikuti kebersihan pernafasan yang baik. Ini berarti menutupi mulut dan hidung Anda dengan siku atau jaringan yang tertekuk saat Anda batuk atau bersin. Kemudian segera buang tisu bekas dan mencuci tangan Anda. Tetesan di masker tersebut dapat menyebarkan virus. Dengan mengikuti kebersihan pernafasan yang baik, Anda melindungi orang-orang di sekitar Anda dari virus seperti flu dan COVID-19. Yang keenam, tetap di rumah dan isolasi diri, bahkan dengan gejala kecil seperti batuk, sakit kepala, dan demam ringan sampai Anda pulih. Minta seseorang membawakan Anda persediaan. Jika Anda harus meninggalkan rumah, gunakan masker untuk menghindari menulari orang lain. Mengapa? Menghindari kontak dengan orang lain akan melindunginya dari kemungkinan COVID-19 dan virus lainnya. Yang ketujuh, jika Anda demam, batuk, dan sulit bernafas, cari bantuan medis, tetapi teleponlah terlebih dahulu jika memungkinkan dan ikuti petunjuk dari otoritas kesehatan setempat. Mengapa? Otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di daerah Anda. Menelpon terlebih dahulu akan memungkinkan penyedia layanan kesehatan Anda dengan cepat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat.
Ini juga akan melindungi Anda dan membantu mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya. Dan yang terakhir, tetap perbarui informasi terbaru dari sumber terpercaya seperti WHO atau otoritas kesehatan lokal dan nasional Anda. Mengapa? Otoritas lokal dan nasional paling banyak ditempatkan untuk memberi nasihat tentang apa yang harus dilakukan orang di daerah Anda untuk melindungi diri mereka sendiri. Bisakah anak-anak dan remaja kena COVID-19? Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja sama-sama menjadi terinfeksi seperti kelompok usia lainnya seperti orang tua yang berumur tua dan dapat menyebarkan penyakit ini. Bukti sampai saat ini menunjukkan bahwa anak-anak dan dewasa muda lebih kecil kemungkinannya terkena penyakit parah. Tetapi kasus yang parah masih dapat terjadi pada kelompok umur ini. Anak-anak dan orang dewasa harus mengikuti panduan yang sama tentang karantina sendiri dan isolasi diri jika ada risiko mereka terpapar atau menunjukkan gejala. Sangat penting bahwa anak-anak menghindari kontak dengan orang tua dan orang lain yang berisiko penyakit lebih parah. Apakah sudah ditemukan obatnya untuk COVID-19? Sementara beberapa pengobatan barat, tradisional atau rumahan dapat memberikan kenyamanan dan mengurangi gejala COVID-19 secara ringan, tetapi tidak ada obat yang telah ditunjukkan untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit ini. WHO tidak merekomendasikan pengobatan sendiri atau dengan obat apapun, termasuk antibiotik sebagai pencegahan atau penyembuhan untuk COVID-19. Antibiotik tidak bekerja melawan virus. Mereka hanya bekerja pada infeksi bakteri. COVID-19 disebabkan oleh virus, jadi antibiotik tidak berfungsi. Antibiotik tidak boleh digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan COVID-19. Di rumah sakit, dokter kadang-kadang akan menggunakan antibiotik untuk mencegah atau mengobati infeksi bakteri sekunder yang dapat menjadi komplikasi COVID-19 pada pasien yang sakit parah. Mereka hanya boleh digunakan seperti yang diarahkan oleh dokter untuk mengobati infeksi bakteri. Namun, ada beberapa uji klinis yang sedang berlangsung baik obat-obatan barat dan tradisional. WHO sedang mengordinasikan upaya untuk mengembangkan vaksin dan obat-obatan untuk mencegah dan mengobati COVID-19 dan akan terus memberikan informasi terbaru segera setelah selesai penelitian tersedia. Pertanyaan yang terakhir nih guys, apakah WHO rekomendasi penggunaan masker medis? Saat ini tidak ada cukup bukti untuk atau menentang penggunaan masker medis atau lainnya pada individu sehat di komunitas yang lebih luas. Namun, WHO secara aktif mempelajari ilmu yang berkembang pesat tentang topeng dan terus memperbarui panduannya. Masker medis direkomendasikan terutama dalam pengaturan perawatan kesehatan, tetapi dapat dipertimbangkan dalam keadaan lain. Masker medis harus dikombinasikan dengan pencegahan dan tindakan pengendalian infeksi kunci lainnya seperti kebersihan tangan dan jarak fisik. Masker medis sebaiknya digunakan oleh yang pertama petugas kesehatan. Karena masker dan respirator medis seperti N95, FFP2, atau yang setara direkomendasikan untuk dan harus disediakan untuk petugas layanan kesehatan sambil memberikan perawatan kepada pasien. Kontak yang erat dengan orang-orang dicurigai atau dikonfirmasi COVID-19 dan lingkungan sekitarnya adalah rute utama penularan, yang berarti petugas kesehatan adalah yang paling terpapar. Yang kedua, orang yang sakit dan menunjukkan gejala COVID-19. Mengapa? Siapapun yang sakit dengan gejala ringan seperti sakit otot, batuk ringan, sakit tenggorokan, atau kelelahan harus mengisolasi diri di rumah dan menggunakan masker medis sesuai dengan rekomendasi WHO tentang perawatan di rumah pasien yang diduga COVID-19. Batuk, bersin, atau berbicara dapat menghasilkan tetesan yang menyebabkan infeksi.
Tetesan ini dapat mencapai wajah orang lain di dekatnya dan mendarat di lingkungan sekitarnya. Jika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara saat menggunakan masker medis, ini dapat membantu melindungi orang-orang terdekat dari infeksi. Jika orang sakit perlu pergi ke fasilitas kesehatan, mereka harus memakai masker medis. Dan yang terakhir, siapapun yang merawat seseorang di rumah yang sakit dengan COVID-19. Mengapa? Mereka yang merawat orang-orang yang sakit dengan COVID-19 harus mengenakan masker medis untuk perlindungan. Sekali lagi, hubungan dekat, sering atau berkepanjangan dengan seseorang dengan COVID-19 menempatkan pengasuh dalam risiko tinggi. Pengambilan keputusan nasional juga dapat memilih untuk merekomendasikan penggunaan masker medis untuk individu tertentu menggunakan pendekatan berbasis risiko. Pendekatan ini mempertimbangkan tujuan topeng, risiko pajanan, dan kerentanan pemakai, pengaturan, kelayakan penggunaan, dan jenis topeng yang harus dipertimbangkan. Nah, itu saja yang harus kita ketahui tentang COVID-19. Semoga informasi ini akan berguna bagi kalian yang mendengarkan. Sekian, nama saya Ratu Anindya dari kelas 10 MIPA 1, SMA 6 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.